化金角巨兽，不强者来这儿就是个天文。让他逃了，正合我意。这才是他们的真正目的。攻击，快！三大天风一法之强化。Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas spoiler dan alur cerita Donghua. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan sedikit membahas spoiler dan penjelasan lengkap dari Donghua Swallowed Star, part 104. Dan biar nggak kelamaan openingnya, siapkanlah amunisi kalian seperti kopi dan cemilan, dan jangan lupa, simetriskan juga posisi rebahan, dan yuk sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gas Quen. 出！ Pada cuplikan episode sebelumnya, mendapat tekanan dari Pula dan bawahannya yang menyerang secara membabi buta. Luo Feng yang menggunakan wujud si tanduk emas pun segera menggunakan salah satu dari 3 teknik rahasia yang dimiliki oleh si tanduk emas, yaitu teknik segel surgawi. Yang dimana teknik ini merupakan teknik yang dapat meningkatkan kekuatan si tanduk emas hingga beratus-ratus kali lipat, dan langsung menghabisi beberapa pasukan dari keluarga Noulan yang kekuatannya berada di tingkat bintang level 9, bahkan, Tuo Leiwu yang merupakan salah satu elit dari keluarga Noulan pun, dipukul hingga terpental jauh. Melihat si tanduk emas yang masih berada di tingkat bintang level 7 namun mampu untuk menjatuhkan para prajurit yang kekuatannya berada di tingkat bintang level 9, Pula pun seketika terkejut, dan langsung memerintahkan Tuo Leiwu dan Ronze untuk menggunakan teknik pamungkas yang telah mereka latih. Yang dimana teknik ini sendiri, merupakan gabungan dari 3 senjata yang mereka miliki. Dan tepat, saat senjata gabungan itu telah sepenuhnya terbentuk, Pula pun langsung mengayunkan senjata tersebut ke arah si tanduk emas. Sementara si tanduk emas sendiri, ia tak mencoba untuk menghindar, dan langsung mengayunkan cakar tajamnya untuk memblokir serangan tersebut. Dan saat itu, seiring berjalannya waktu, bentrokan antara cakar tajam si tanduk emas dan senjata gabungan Pula dan pejuang lainnya terus terjadi, hingga menyebabkan ledakan-ledakan energi yang mengguncang di kedalaman laut. Yang dimana seiring berjalannya serangan senjata gabungan armada keluarga Noulan, membuat si tanduk emas yang terus berusaha memblokir setiap serangan, mengalami luka yang cukup serius. Melihat luka yang memenuhi sekujur tubuh si tanduk emas, Pula pun tersenyum dan memerintahkan Ronze dan Tuo Leiwu untuk membantunya melakukan serangan, namun jangan sampai membunuh monster besar tersebut. Di sisi lain, tampak prajurit kecil keluarga Noulan yang hanya bisa menyaksikan pertempuran dari 3 prajurit kuat keluarga Noulan, yang terus menyerang si tanduk emas secara membabi buta. Hingga suatu ketika, saat Pula akan kembali melakukan serangan, tiba-tiba, tatapan mata si tanduk emas yang telah terluka cukup parah pun seketika berubah menjadi tatapan yang dipenuhi niat membunuh, diikuti munculnya sebuah pecahan berwarna merah terbungkus energi, yang melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung menembus kepala Pula, Tuo Leiwu dan Ronze, yang seketika tewas dalam sekejap mata. Dan tidak lain, pecahan itu adalah inti tembaga, yang merupakan pecahan dari kapal meteorit milik almarhum Huyanbo. Melihat kematian tragis yang dialami Pula Tuo Leiwu dan Ronze, para prajurit keluarga Noulan yang semula menonton pertarungan itu pun seketika terbelalak kaget dan memutuskan untuk melarikan diri. Karena dengan kekuatan mereka yang masih berada jauh di bawah Pula Ronze dan Tuo Leiwu, sudah pasti, mereka tak akan mampu untuk mengalahkan si tanduk emas. Namun sayang, karena kecepatan lesatan dari inti tembaga itu jauh lebih cepat dari kecepatan terbang mereka, membuat sisa prajurit keluarga Noulan itu kembali harus meregang nyawa. Saat itu, setelah menghabisi Pula dan para prajurit keluarga Noulan, Luo Feng pun segera kembali ke sosok manusianya, sembari melihat ke arah tubuh anggota keluarga Noulan yang telah tercabik-cabik, dengan senyuman yang tampak puas. Di sisi lain di sebuah planet yang bernama Bintang Kabut Es yang berada di wilayah Kekaisaran Kaluo, yang dimana kekaisaran ini sendiri, masih merupakan wilayah pemerintahan Kerajaan Gunung Naga Hitam. Saat itu tampak ketua Dewan Noulan San yang telah menerima kabar tentang si monster tanduk emas yang masih hidup. Ia pun bergegas ke planet Bintang Kabut Es bersama salah satu jenius dari keluarga Noulan yang bernama Bai Kaluo, untuk melaporkan hal tersebut pada Noulan San.
Yang dimana saat telah menemui Nolan San, Dewen pun langsung menunjukkan cuplikan video pertempuran para prajurit keluarga Nolan melawan Golden Hornet Behemoth, yang sebelumnya dikirim oleh Pula. Melihat cuplikan video itu, mata Nolan San tampak berbinar, karena jika ia berhasil menangkap Golden Hornet Behemoth secara hidup dan menjualnya, maka ia akan mendapatkan uang yang banyak, pikir Nolan sembari berkata. Dengan kekuatannya yang masih berada di tingkat bintang level 7, sudah pasti, si tanduk emas akan kewalahan melawan 15 prajurit keluarga Nolan yang berada di tingkat bintang level 7, 8 dan 9. Dan saat itu Nolan San pun sangat yakin, bahwa prajuritnya itu akan mampu menangkap hidup-hidup si monster mengerikan itu. Tak sabar untuk mendengarkan kabar terbaru, Nolan San pun memerintahkan Dewen untuk menghubungi Pula. Namun sayang, setelah berpuluh-puluh kali melakukan panggilan, tak satu pun dari panggilan itu mendapatkan tanggapan. Menyadari ada yang janggal, Nolan San pun berkata, "Sudahlah, kemungkinan besar saat ini Pula dan seluruh tim yang ia pimpin telah mati, jadi tak perlu lagi menghubungi mereka," kata Nolan San. Mendengar ucapan itu, Dewen dan Baikaluo pun terperangah kaget, namun mereka pun memiliki pemikiran yang sama. Karena pada dasarnya, Pula ataupun anggota keluarga Nolan, tak akan pernah mengabaikan panggilan dari Nolan San, yang merupakan leluhur dan pendiri keluarga Nolan. Mengetahui kematian Pula yang merupakan salah satu ahli waris keluarga, Nolan San yang tampak geram pun langsung memerintahkan Dewen dan Baikaluo untuk berangkat ke bumi, dan mengambil kapal dari ras robot yang berada di kedalaman Laut Bermuda. Adapun tentang monster Golden Hornet Behemoth, kita serahkan saja pada keberuntungan, ucap Nolan San lalu kembali berkata. Karena pada dasarnya, monster luar angkasa itu sangatlah licik, dan juga memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Yang dimana setelah mendapatkan serangan dari prajurit kita, kemungkinan besar dia akan pergi meninggalkan bumi untuk mencari tempat tinggal baru, ucap Nolan San. Mendengar perintah tersebut, Dewen dan Baikaluo pun segera mengambil kapal semesta kelas C untuk melakukan perjalanan ke bumi. Di sisi lain, Luo Feng yang telah berhasil menghabisi Pula dan seluruh bawahannya pun segera memasuki ruang virtual, sembari memerintahkan Babata untuk membeli sistem pertahanan planet terbaik. Yang dimana sistem pertahanan ini sendiri, akan dipasang di sekitar lubang cacing dan juga di seluruh tata surya bumi. Dan hal itu ia lakukan untuk mencegah serangan susulan dari armada keluarga Nolan, ataupun kekuatan lain dari alam semesta. Mendapatkan perintah itu, Babata pun dengan cepat memesan sistem pertahanan yang diminta oleh Luo Feng. Di sela itu terlihat, Hong dan Dewa Petir yang melangkah ke arah Luo Feng, namun dengan aura yang jauh berbeda. Menyadari akan kejanggalan itu, Luo Feng pun berkata, "Kakak pertama kakak kedua, apa yang telah kalian lakukan? Karena aku merasa ada yang aneh dengan kekuatan kalian," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Hong dan Dewa Petir pun lantas menjelaskan, bahwa beberapa waktu lalu mereka menemukan tempat latihan yang cocok untuk meningkatkan kekuatan, dan tempat itu bernama Arena Virtual Ladang Pembantaian. "Tempat macam apa itu?" tanya Luo Feng, dan langsung dijawab oleh Babata. "Luo Feng, arena virtual ladang pembantaian adalah tempat latihan khusus bagi para pejuang dan pembaca roh. Yang dimana di arena virtual tersebut, setiap pejuang bisa memilih lawan dengan kekuatan berbeda, serta dapat melakukan pertempuran satu lawan satu ataupun pertempuran kelompok. Namun demikian, biaya penggunaannya pun terbilang sangatlah tinggi, karena bagi seorang pejuang yang ingin menggunakan arena tersebut selama 1 hari penuh, mereka harus membayar sebesar $1 juta naga hitam. Sedangkan untuk seorang pembaca roh tingkat bintang level 1 sepertimu, itu akan jauh lebih mahal, karena jika kau ingin menggunakan arena virtual itu, kau harus membayar sebesar $2 juta naga hitam, dan itu pun hanya untuk 1 hari penggunaan, ujar Babata. "Ya Dewa, apakah harus semahal itu?" ucap Luo Feng yang tampak terkejut. Di sela itu Babata berkata, "Tapi Luo Feng, sebenarnya sudah sejak kau memperoleh akun bank pertama milik guru, aku ingin mengatakan tentang tempat pelatihan ini untukmu. Namun karena saat itu kau disibukkan dengan serangan dari armada keluarga Nolan San, membuatku memutuskan untuk tidak mengatakannya dulu," ucap Babata. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun tampak bersemangat, dan memutuskan untuk mencoba berlatih di dalam arena tersebut, walaupun biayanya terbilang sangatlah mahal. Singkat cerita, dengan instruksi dari Hong dan Dewa Petir, Luo Feng pun selesai menautkan akun bank miliknya, serta semua proses administrasi untuk menggunakan arena virtual ladang pembantaian.
Yang dimana arena ini sendiri, adalah sebuah arena yang biasa digunakan oleh keluarga kaya di alam semesta untuk melatih para jenius mudanya. Bahkan, banyak dari para tuan sektor yang sering kali menggunakan arena virtual ladang pembantaian untuk berlatih, karena hanya di dalam arena virtual inilah, mereka bisa memilih lawan yang sesuai dengan kekuatan mereka. Saat itu, setelah menyelesaikan semua proses administrasi, Hong dan Dewa Petir pun mengarahkan Luo Feng ke dalam sebuah ruangan besar, dengan banyak jalur yang berada di dalam ruangan tersebut. Lalu setelahnya, masing-masing dari mereka mengambil jalur yang berbeda, yang langsung mengarah ke arena virtual ladang pembantaian. Sesampainya di dalam arena tersebut, Babata pun segera mengubah tampilan arena tersebut menyerupai sebuah gurun yang sangat luas. Sementara Luo Feng, ia pun meminta Babata untuk menyiapkan 1000 pejuang tingkat penjelajah bintang level 9 sebagai lawan tandingnya. Yang dimana saat 1000 pejuang tingkat penjelajah bintang itu telah berada di dalam ruang virtual ladang pembantaian, mereka pun langsung mengepung dan menyerang Luo Feng. Melihat hal itu, Luo Feng pun hanya tersenyum kecil, dan dengan cepat menggunakan bentuk kedua dari senjata roh soaring shuttle miliknya, yaitu formasi ikan pedang, yang melesat cepat dan mencabik-cabik 1000 pejuang tersebut. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pertarungan pertamanya di dalam arena virtual ladang pembantaian, Luo Feng pun kembali meminta pada Babata untuk menyiapkan 10 pejuang tidak bintang level 1 sebagai lawannya. Dan dalam pertempuran kali ini, Luo Feng hanya berhasil membunuh 8 orang dari mereka, dan dibunuh oleh 2 pejuang yang tersisa. Sedangkan untuk pertempuran ketiga, Luo Feng secara langsung menjadikan Dewa Petir sebagai lawan tandingnya. Dan hasilnya, dalam pertempurannya melawan Dewa Petir, Luo Feng benar-benar dibantai oleh si botak Lei Shen, yang pada dasarnya telah memiliki domain, dan kekuatannya pun jauh lebih tinggi dibanding Luo Feng. Sedangkan untuk pertempuran keempat, Luo Feng malah memilih Hong sebagai lawan bertarungnya, dan alhasil, lagi-lagi Luo Feng pun benar-benar dibantai. Saat itu setelah melakukan pertarungan sebanyak 98 kali, Luo Feng pun merasakan kelelahan yang luar biasa, dan membaringkan tubuhnya di atas pasir gurun, dengan tubuh yang dipenuhi luka dan noda darah. Di sela itu Babata berkata, "Luo Feng, karena kau telah berhasil menyelesaikan semua pertempuranmu, maka aku akan memberitahukan padamu aspek penting dari arena virtual ladang pembantaian ini, yang dimana hal ini sendiri tidak diketahui oleh Hong dan Dewa Petir," ucap Babata yang membuat Luo Feng seketika tercengang. Dan itulah guys, ending dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 104. Jika suka dengan konten spoilernya, langsung disubrek aja, biar nggak ketinggalan lanjutan dari cerita spoilernya. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video.